Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Teddy Taufani. Oke, jadi sudah lama banget nih ya gue nggak ngebahas tentang 48 Group. Ya karena ada sesuatu yang membuat gue harus hiatus dan fokus di real life gue. By the way, sepertinya pembahasan kali ini akan sangat lama, mengingat skripnya ada 10 lembar coy. Jadi gue saranin lu pada harus dalam posisi yang santai sambil rebahan, oke? Yap, sesuai judul video, kali ini gue akan membahas putusnya hubungan SNH48 dari AKB48 Group. Kebetulan juga kan beberapa bulan yang lalu, tepatnya tanggal 9 Juni kemarin, itu merupakan 5 tahun berpisahnya SNH48 dari AKB48 Group. Well, mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu gimana case-nya, but gue mau ngasih tahu yang serinci-rincinya mulai dari awal sampai akhir. Karena nggak sedikit juga nih teman-teman masih pada nanya dan bingung gitu. Wabil khusus buat fans baru ataupun fans yang sering banget salah paham. Oke, langsung aja kita mulai dari awal ya. Dari SNH48 dibentuk dulu enaknya kali ya. Oh iya guys, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube gue ya. Loncengnya juga jangan lupa untuk dinyalakan supaya kalian tahu kapan gue upload video terbaru. Oke? Oke, semua bermula saat AKB48 melakukan fan meeting di Shanghai pada tanggal 21 April 2012 silam. Pada saat itu dihadiri oleh Kojima Haruna, Kawai Rina, Abe Maria, Natori Wakana, dan Suzuki Shiori. Setelah kelima orang member ini menyanyikan lagu Aitakata dan Heavy Rotation nih, ternyata ada sebuah pengumuman di mana AKB48 akan membuka sister group baru di Cina, tepatnya di Shanghai, yang bernama SNH48. 2000 orang fans yang ada di sana langsung bersorak ramai karena adanya pembentukan sister group baru di Cina ini. Nah, jadi AKB48 ini terkenal banget guys di Cina, makanya Akimoto Yasushi membentuk SNH48. Terbukti saat pendaftaran audisi generasi pertama, tercatat ada 38.000 orang yang melamar. 15 Oktober 2012, SNH48 generasi 1 diumumkan dengan formasi 26 member. Nah, sebelumnya juga nih pada tanggal 26 Agustus, pada saat AKB48 menggelar konser di Tokyo Dome kan? Diumumkan juga bahwa Miyazawa Sei dan Suzuki Maria ditransfer ke SNH48. 12 Januari 2013, SNH48 debut dengan membawakan lagu Happy Rotation. Nah, pada saat konferensi pers, member SNH48 ini menyatakan aspirasi mereka seperti ini. Untuk membuat SNH48 menjadi sebuah grup super, kami akan melakukan yang terbaik. Begitu. Singkat cerita, karena hubungan pemerintah Jepang dan pemerintah Cina yang saat itu tidak baik-baik saja, membuat SNH48 tidak bisa mengikuti konser bersama dengan AKB48 dan sister group lainnya yang ada di Jepang. Pernah juga tuh member SNH48 cuma menonton konsernya dan duduk di bangku penonton. AKB 的精神传递给每一个人，就是sedih banget ya. Sama halnya seperti saya dan Mariano yang belum mendapatkan visa kerja, itu membuat mereka belum muncul ke publik untuk teateran. Ya walaupun pada akhirnya mereka teateran juga sih. Pada saat itu, saya dan Mariano Sonichi di setlist Seisubel Ganaru. Nah, pada saat itu, kedua orang tua saya menonton perform mereka. Bla bla bla, semua berjalan normal hingga bulan Juni 2016. Tepatnya pada tanggal 9 Juni 2016, melalui websitenya, AKB48 mengumumkan bahwa AKB48 dan SNH48 telah memutuskan hubungan karena manajemen SNH48 yang telah melanggar kontrak. Dan AKB48 mulai menghapus segala sesuatu yang berkaitan dengan SNH48, baik itu konten, banner, iklan yang ada di website AKB48. Selain itu, AKS atau manajemen AKB48 juga mengklarifikasi bahwa BEJ48 dan JNZ48 bukan merupakan sister group dari AKB48. Yap, hal ini lantaran SNH48 secara sepihak tanpa izin AKS membuat sister group baru yang berbasis di Beijing bernama BEJ48 dan membuat sister group yang berbasis di kota Guangzhou bernama JNZ48. Supaya jelas, ini gue bacakan isi pengumuman dari website AKB48 pada tanggal 9 Juni 2016 kemarin ya, pakai bahasa Indonesia. Mengenai masalah operasional sister group di luar,
Terima kasih atas dukungannya selama ini terhadap AKB48 Group. Pada akhirnya, karena adanya masalah pelanggaran terhadap kontrak dari SNH48, dan penting untuk diluruskan mengenai masalah operasional tersebut. Mengenai status pemberitaan yang dipost di website official AKB48, kami menginformasikan bahwa kami telah menghapus banner dan hal-hal lain yang berkaitan dengan SNH48. Harap dicatat, BEJ48 dan JNZ48 yang diperkenalkan di Beijing dan Guangzhou bukan bagian dari AKB48 Group dan tidak ada hubungannya dengan AKB48 Group. Nah, dari sini bisa kita lihat tidak tertulis bahwa AKB48 mendepak SNH48. Pihak AKB hanya mengumumkan bahwa SNH48 telah melanggar kontrak, menghukum SNH48 dengan menghapus segala sesuatu berbau SNH48, dan mengumumkan bahwa BEJ48 dan JNZ48 bukan sister dari AKB48. Besoknya, pada tanggal 10 Juni 2016, SNH48 juga mengumumkan sesuatu di websitenya. Ini gue bacakan artinya ya. SNH48 sudah sepenuhnya independen dan berjalan sepenuhnya sendiri untuk menjadi idol grup besar di Cina. Menjawab pemikiran orang-orang dan hal-hal yang beredar di internet, pada dasarnya tidak ada namanya pelanggaran aturan dan terkait peraturan yang kami buat berdasarkan sistem yang sudah lama. Pada 20 April 2016, pihak official SNH48 mengumumkan proyek sister group bernama BEJ48 dan JNZ48 untuk memperluas kinerja dan pada waktu yang sama mengumumkan strategi melalui original musik yang dibuat. Pihak manajemen SNH48 sudah menemukan jalannya sendiri. SNH48 akan meluncurkan original song dan original stage theater agar pihak perusahaan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan SNH48 bisa maju lebih berkembang nantinya. Nah, dalam case ini kan berarti SNH48-nya yang pengen pisah atau independen dari AKB48 dan mereka merasa tidak melanggar aturan karena mereka hanya memiliki kerjasama secara teknis. Pada hari yang sama, Suzuki Maria ditarik kembali ke AKB48. Dalam postingan Weibo-nya, dia meminta maaf kepada seluruh fans yang ada di Cina. Nah, salah satu portal media pemberitaan di Taiwan menuliskan berita pada tanggal 11 Juni 2016. Salah satu pendiri AKS dan AKB48, yaitu Shiba Kotaro, setelah mengetahui hal ini, beliau menyesali dihapusnya SNH48 dari website AKB48. Diwakili oleh Shiba Kotaro yang posisinya saat itu lagi di Singapura, beliau menelpon pihak Star 48 atau pihak manajemen SNH48. Beliau meminta maaf atas pernyataan yang dikeluarkan secara sepihak oleh AKS. Beliau juga memahami dan mendukung SNH48 untuk independen sepenuhnya. Nah, berikut ini adalah apa yang disampaikan Shiba Kotaro melalui wawancara dengan media Taiwan tersebut. Saya sepenuhnya memahami dan mendukung strategi SNH48 karena ini harapan dari fans di Tiongkok. Pembangunan SNH48 di Tiongkok sangat baik, sangat sukses, dan masa depan yang menjanjikan. Setelah melampaui harapan kami, dengan mendirikan perusahaan multinasional dan sister group, kami sepenuhnya mendukung posisi SNH48 dan memberikan kesempatan untuk pembuktian. Karena ada perubahan internal pada perusahaan kami, sepenuhnya menyatakan penyesalan mendalam. Kalau dari hasil wawancara ini, kita bisa mengetahui ada orang-orang baru di dalam AKS. Mereka-mereka inilah yang secara sepihak menghapus banner SNH48 dari website tanpa membicarakannya dulu dengan Akimoto Yasushi, Kubota Yasushi, dan Shiba Kotaro. By the way, buat yang belum tahu, AKS itu merupakan singkatan dari Akimoto Yasushi, Kubota Yasushi, dan Shiba Kotaro. Tiga orang ini merupakan pendiri AKB48, makanya nama manajemen AKB48 diberi nama AKS. Jujur gue mikirnya orang-orang baru inilah yang nantinya akan mengambil alih AKS dan mengganti namanya menjadi Vernalosong. Ya, you know lah ya siapa. Dan gue nggak berpikir ini ada ulah dari Akimoto Yasushi. Karena Akimoto Yasushi dan Wang Jizi ini Karena Akimoto Yasushi dan Wang Jizi ini atau pemegang SNH48, mereka berteman baik bahkan sebelum SNH48 dibentuk. Diketahui dulunya Wang Jizi ini membantu Akimoto Yasushi, tapi tidak ada satu orang fans pun yang tahu bantuan apa yang dimaksud. Kemudian saat Akimoto Yasushi membentuk SNH48, Akimoto Yasushi membalas bantuan tersebut dengan menunjuk Wang Jizi sebagai pemegang SNH48. Bahkan sampai sekarang Wang Jizi masih memegang SNH48. 让我们有请上海四八文化传媒集团总裁王子杰先生和我们今天两位导演共同揭晓，有请。王总的呼声好高哦，粉丝最多的就是王总吧。王总那边有好多粉丝在喊你的名字呢。
Dilansir dari berbagai media, sebenarnya SNSD48 sudah memberitahu AKB48 pada tahun 2015 bahwa mereka akan berusaha lebih agresif untuk memperluas diri di pasar Cina, mengakses berbagai sumber daya dalam negeri mereka, membentuk kemitraan bersama Kugua Musik, penyedia musik digital, Zhongchai Group, dan perusahaan manajemen investasi asal Cina. Namun, keputusan dan tindakan SNSD48 ini tidak mendapatkan respon ataupun tanggapan dari pihak AKS. By the way, kalau kita telisik lebih dalam lagi nih ya, SNSD48 sudah mengkode akan membentuk BEJ48 dan JNZ48 sejak 2015. Beberapa kali, nama kedua grup ini muncul di video promosi So Senkyo member SNSD48. Lalu kenapa pihak AKS nggak tahu? Maksudnya nggak ngeh kah? Atau emang pura-pura nggak tahu? Sampai pada bulan April 2016, akhirnya SNSD48 brojol dan lahirlah BEJ48 dan JNZ48. Nah, kemudian hal ini diberitakan tuh sama media Cina, media Taiwan, dan media Jepang. Masa dari sini pihak AKS masih belum tahu juga sih tentang lahirnya BEJ48 dan JNZ48 ini? 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Juni 2016, barulah AKS mengumumkan pernyataan SNSD48 telah melanggar kontrak dengan membentuk sister group tanpa izin. Lah, ini sebelumnya pihak AKS kemana, Jir? Maksudnya kenapa nggak kemarin-kemarin gitu loh? Kenapa pas udah kebentuk dan sudah berumur 2 bulan, baru nyiduk gitu loh? Bikin overthinking ya? Nah kan, keluar medok gua, anjir. Well, jadi waktu berpisahnya SNSD48 dari AKB48 ini sempat menjadi perbincangan di kalangan fans dan forum. Kenapa pihak AKS baru menciduk pada bulan Juni? Kenapa nggak bulan April pada saat BEJ48 dan JNZ48 dibentuk? Nah, jadi dikatakan pada 2 bulan itu, dari bulan April sampai bulan Juni, pihak AKS, dalam kasus ini pihak AKS yang orang-orang baru ya, bukan AKS Akimoto, Kubota, sama Shiba ya. Nah, pihak AKS yang orang-orangnya baru ini sedang melakukan pemantauan dengan memata-matai show pertunjukan teater BEJ48 dan JNZ48. Well, ini terdengar gila, but tunggu sampai kalian mendengar alasan-alasan yang akan membuat make sense. Oke, sebelumnya kita kembali ke 19 Januari 2015, di mana SNSD48 pertama kalinya merilis lagu original pertama mereka yang berjudul Yuan Jin Si Jian. Mulai hari itu, SNSD48 rutin merilis lagu original, hingga pada bulan Maret 2016, SNSD48 mengumumkan single original pertama mereka yang berjudul Yuan Dongli. Nah, ini nih banyak banget fans awam yang salah paham dan mengira bahwa lagu original inilah yang menjadi penyebab SNSD48 dan AKB48 pisah. Bukan ya guys. Lagu original, single original SNSD48 itu murni diizinkan oleh pihak AKS. Karena pada saat itu pemerintah Cina melarang segala sesuatu yang berkaitan dengan Jepangan, termasuk lagu AKB48. Gak mungkin dong SNSD48 maksa tetap pakai lagu AKB48, yang ada kena semprot pemerintah. Melalui Instagram salah satu member SNSD48 tim N2, yaitu Lee Yitong, dia menuliskan bahwa lagu Korea diizinkan, namun lagu Jepang dilarang. Nah, pada saat itu SNSD48 mulai berkiblat dengan musik genre K-pop. Tentunya fans yang ada di Tiongkok mendukung hal ini karena musik genre K-pop memang sedang hitsnya di Cina. Dan tentu saja nama SNSD48 juga ikut naik di sana. Para fans berpendapat bahwa SNSD48 menghindari permasalahan yang timbul dengan otoritas pemerintah Tiongkok jika tetap memakai lagu AKB48. Ya, hal ini berkaitan dengan permasalahan kedua negara tersebut lah ya, biasalah. Tak hanya merilis lagu dan single original, SNSD48 juga merilis original stage pertama mereka yang berjudul Sindeluceng atau Perjalanan Hati pada tanggal 20 Mei 2016. Dan tentu saja pihak AKS sudah mengizinkannya. Setlist Sindeluceng ini merupakan setlist original pertama yang ada di overseas.
Well, kembali ke pembahasan konspirasi. Coba pikirkan, jika SNSD48 terus-terusan merilis lagu original, single original, dan bahkan setlist original, maka pihak AKS nggak akan dapat cuan dong ya. Seperti yang kita tahu, semua sister group AKB48 yang ada di luar Jepang itu tentu saja membeli lisensi dari lagu yang mereka cover. Dan ya, tentu saja membelinya pakai uang. Ya nggak mungkin gratis kan? Poinnya, jika AKS mengizinkan sisternya memiliki lagu original, maka AKS nggak akan dapat uang, betul? Lalu, hubungan sama konspirasi di atas apaan? Jadi selama 2 bulan itu, AKS mempertimbangkan dan memata-matai show pertunjukan BEJ48 dan GNZ48. Dan kedua grup ini membawakan setlist Theater no Megami. Sebagaimana yang kita ketahui, Theater no Megami merupakan setlist AKB48. Setlist ini sudah dibeli oleh SNSD48 dan di-cover menggunakan bahasa Cina. Dalam hal ini, BEJ48 dan GNZ48 membawa setlist SNSD48. Dan ya, AKB48 nggak akan dapat cuan dong. Nah, AKS yang melihat setlistnya dipakai oleh BEJ48 dan GNZ48 ini tentu merasa nggak dapat keuntungan ya. Karena merasa tidak menghasilkan keuntungan dari BEJ48 dan GNZ48 setelah memata-matai ini, alhasil 2 bulan kemudian AKS mengumumkan pernyataan yang ada di website yang sudah gua bacakan sebelumnya. Nah, setelah putusnya hubungan SNSD48 dengan AKB48 Group ini, tentu menyisakan hal-hal positif dan hal-hal negatif bagi kedua grup. Sisi positifnya bagi AKB48 adalah AKS menjadi lebih berani dalam membuat sister group yang ada di luar Jepang. Jadi sebagai penutup luka yang ditinggalkan oleh salah satu adiknya. Dan AKS juga mengevaluasi diri untuk mengizinkan sister groupnya lebih berkembang lagi. Salah satunya dengan contoh merilis single original dan membentuk sister group. Negatifnya bagi AKB48, keluarga 48 Group gak cuma AKB48 Group, melainkan juga ada SNSD48 Group. Dan lagu-lagu yang sudah dibeli SNSD48 menjadi milik SNSD48 dan bisa dibawakan oleh sisternya kapanpun. Positifnya bagi SNSD48, mereka menjadi lebih bebas dan berkembang lebih pesat baik di Cina maupun di luar Cina. Lagu-lagu mereka juga lebih banyak, original, dan konsep yang bermacam-macam. Maksudnya nggak terikat dengan konsep idol cute gitu loh. Negatifnya bagi SNSD48, mereka kerap kali dicap sebagai maling kundang lah, anak durhaka lah, ataupun pengkhianat oleh fans awam yang belum tahu permasalahannya. Semoga dengan nonton ini kalian jadi tahu ya. Nah, hal ini juga memberikan sisi positif dan sisi negatif bagi sister AKB48, khususnya yang ada di luar Jepang. Sisi positifnya, sister overseas menjadi lebih taat dan patuh pada aturan yang ada di AKB48. Mereka juga sering mengikuti konser bareng AKB48, jadi gak terkesan anak tiri gitulah. Beda seperti SNSD48 yang dulu seperti anak tiri yang tidak pernah mengikuti konser bareng AKB48. Sisi negatifnya, member yang menyukai SNSD48 harus menutupinya dan merahasiakannya. Gua nggak akan nge-spill grup mana dan fans mana. Ada salah satu member yang dihujat sama fansnya sendiri lantaran memfollow SNSD48. Ada juga seorang pelamar audisi AKB48 Group yang membawakan tarian dengan menggunakan lagu SNSD48. Dan setelah itu dia mendapatkan hujatan dan cacian. Segitunya ya benci sama SNSD48? Well, meski kedua grup ini sudah berpisah, tapi hubungan beberapa member masih terjalin dengan baik, bahkan ada yang bersahabat. Oke, lanjut. By the way, ini habis hujan ya guys, jadi maklum kalau ada suara ayam ataupun suara rintik hujan, oke? Alright, jadi ini tuh sering banget ditanyain baik sama fans awam ataupun fans yang tidak mengikuti SNSD48. Kenapa SNSD48 bahkan sister grupnya masih membawakan lagu AKB48? Seperti yang sudah dibilang sebelumnya, karena lagu-lagu AKB48 tersebut sudah dibeli oleh SNSD48 dan lisensinya menjadi milik SNSD48 jauh sebelum SNSD48 independen dari AKB48 Group. Mulai dari lagu, single, bahkan sampai setlist yang sudah dibawakan oleh SNSD48 itu sudah menjadi milik SNSD48. Jadi SNSD48 dan sisternya masih bisa memakai atau membawakan lagu AKB48 Group kapanpun. Hal ini juga berlaku bagi sister group overseas seperti JKT48, BNK48, MNL48, dan lain sebagainya yang membeli lagu dan hak cipta dari AKB48 Group, ditranslate ke bahasa mereka masing-masing dan lagu itu menjadi milik mereka. Pembelian hak cipta dan lagu di AKB48 sendiri tentu menjadi rahasia perusahaan antara AKB48 dengan sister group yang mengcovernya.
Lah terus SNSD48 kok bisa membawakan lagu Keyakizaka 46, membawakan lagu Aizone? Oke, ini gue jelasin juga. Jadi seperti yang kita tahu, di 48 Group sendiri memiliki ada istilah yang namanya Seitansei atau birthday member, atau perayaan ulang tahun member gitulah. Nah, di SNSD48 Group sendiri, member yang berulang tahun bisa membawakan bonus song lagu favorit yang dia suka. Entah itu sing cover ataupun dance cover yang akan mereka bawakan dengan member pilihannya sendiri, lagu pilihannya sendiri, dan kostum pilihannya sendiri. In this case, SNSD48 hanya melakukan cover biasa, tidak membelinya dan tidak merilisnya atau semacamnya. Simpelnya ya, kayak dance cover biasa. Kemarin gue lihat banyak fans Keyakizaka 46 marah-marah sama SNSD48 karena membawa lagu Silent Majority. Ya memang sih gerakan SNSD48 nggak sesempurna Keyakizaka 46. Padahal SNSD48 ini sekaligus mempromosikan lagu Silent Majority kepada fans SNSD48. Harusnya berterima kasih dong. Dan bisa aja suatu saat nanti SNSD48 membawakan lagu Rhapsody, ya kan? Dengan harapan fansnya bisa menyukai lagu Rhapsody dan JKT48, kemudian menjadi fans JKT48 juga, ya kan? Sama seperti jawaban sebelumnya, SNSD48 ini dibentuk oleh Akimoto Yasushi. Mulai dari nama, konsep, lagu, sama seperti AKB48. Ibarat kata sebuah franchise yang membuka cabang di negara lain. Dalam hal ini, lisensi 48 menjadi hak milik dari si cabang tersebut. Diperkuat juga dengan Shiba Kotaro yang mendukung gerakan SNSD48 untuk membentuk sister dengan merek dagang 48. Dan lisensi 48 sendiri sudah dibeli oleh Star 48 atau manajemen SNSD48 untuk seluruh daratan Tiongkok. Makanya AKB48 hanya bisa membentuk sister group bernama AKB48 Team bla bla bla. Seperti AKB48 Team SH di Shanghai dan AKB48 Team TP di Taipei. Well, ini kalau rame bakal gue bahas di video selanjutnya ya. Jadi, SNSD48 Group itu termasuk 48 Group gak sih? Kalau menurut gua, ya masih. Karena secara umum 48 Group sendiri artinya adalah grup yang memiliki 48 di belakangnya dan berkonsep idol yang dapat kalian temui. Jadi 48 Group itu terbagi menjadi dua, AKB48 Group dan SNSD48 Group. Terbagi menjadi dua keluarga. Nah, jika pertanyaannya apakah SNSD48 dan sisternya merupakan AKB48 Group, maka jawabannya tidak. Karena di awal sudah dibilang oleh pihak AKS bahwa BEJ48 dan JNZ48 bukan merupakan bagian dari AKB48 Group. Well, gue sering banget sih nemu ya komen, entah itu fans awam ataupun fans yang suka tubir, mereka bilang bahwa SNSD48 Group itu bukan termasuk ke dalam 48 Group. Lah, terus mereka apa anjir? 46 Group, 47 Group. Padahal sudah jelas-jelas konsepnya sama, ada angka 48-nya, lisensinya juga sudah dibeli. Anyway, nasi sudah menjadi bubur. Gue sebagai fans 48 Group berharap tetap berhubungan baik dan saling mendukung, baik antar member, grup maupun fans. At least kalau nggak bisa mendukung ya setidaknya nggak usah tubir lah ya, buang-buang waktu sama capek. Lebih baik sibuk menyupport idol yang kalian suka daripada meng-hate idol yang tidak kalian suka, betul? Oke, gue rasa pembahasan kali ini sudah cukup. Suara gue sudah mau hilang. Kalau masih ada yang mengganjal ataupun yang dibingungkan, bisa kalian komen di bawah ya. Dan kalian juga bisa memberikan saran untuk pembahasan di video berikutnya. Nanti gue bahas, kalau nggak mager. By the way, jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gue, oke? Loncengnya juga jangan lupa untuk dinyalakan. So, thanks for watching and jangan tubir-tubir mulu lu. Bye!